Video yang kami buat ini adalah pendekatan stimulasi anak berkebutuhan khusus atau anak yang bermasalah. Di sini kasus yang kami buat kasus yang terjadi adalah kasus anak yang mengalami kesulitan bersosialisasi dan berinteraksi bersama teman-temannya. Yang kami lakukan sebagai guru adalah melakukan terapi fly atau pendekatan secara bermain bersama teman-temannya dengan pelan-pelan. Halo Lala, apakah Ibu boleh duduk di samping Lala? Iya Bu. Kok Lala nggak main sama teman-temannya? Aku nggak suka. Kenapa nggak suka? Aku nggak suka ramai. Aku sukanya sendiri. Kalau Lala nggak suka ramai, Lala lebih sukanya main apa? Suka menggambar Bu. Wah, Ibu juga suka menggambar. Ayo kita gambar bareng. Iya Bu, ayo. Main sama teman pernah nggak ada yang bikin nggak nyaman? Iya Bu, pas saya lagi menggambar, teman saya mengganggu saya. Oh begitu, jadi Lala lebih nyaman sendiri karena takut digangguin ya? Iya Bu. Itu anak hebat loh, bisa menggambar, bagus banget. Teman-temannya pasti ingin belajar sama Lala. Tapi aku malu Bu. Gak apa-apa, nanti Ibu bisa coba pelan-pelan. Ibu bantu ya, nanti kita ajak teman-teman lihat gambar Lala gimana. Iya Bu. Lala jago loh menggambarnya. Ibu panggilkan satu teman ya. Rere, ayo ke sini. Gimana gambar Lala? Wah, bagus banget gambarnya Bu. Sekarang kita gambar bersama-sama yuk. Ayo. Nah, itu tadi video tampilan stimulasi role playing, pelaksanaan bimbingan konseling pada anak usia dini dengan tema anak yang suka menyendiri atau menarik diri dari lingkungan sosial. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah konseling yang tepat sesuai dengan perkembangan emosional anak, serta melatih keterampilan empati, komunikasi efektif, dan observasi bagi mahasiswa calon guru PAUD. Video ini bermanfaat bagi guru PAUD yang aktif seperti mahasiswa program studi PG PAUD. Video ini menjadi media pembelajaran yang aplikatif karena mereka dapat memahami dengan lebih jelas bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan di lapangan, mulai dari identifikasi masalah hingga intervensi sosial ringan. Mahasiswa juga akan terlatih dalam menyusun rencana layanan BK berbasis kasus nyata, serta memahami peran guru sebagai pendamping emosional bagi anak-anak. Sementara bagi guru PAUD yang telah aktif mengajar, video ini dapat menjadi inspirasi dan referensi nyata dalam menangani anak-anak yang cenderung menyendiri. Guru dapat melihat penting pendekatan empatik yang menyenangkan serta menyadari bahwa layanan bimbingan konseling bisa dilakukan dalam berbagai suasana bermain yang dialami. Masalah anak yang suka menyendiri bukanlah hal yang sepele dalam dunia PAUD. Anak yang menunjukkan perilaku menarik diri cenderung menghindari interaksi sosial, lebih suka bermain sendiri, bahkan saat berada di lingkungan bermain kelompok. Perilaku ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengalaman negatif, trauma ringan, ketidaknyamanan,
dalam lingkungan sosial, hingga gangguan interaksi ringan. Jika tidak ditangani segera, perilaku ini bisa berdampak pada rasa percaya diri anak, kecerdasan sosial, serta keseimbangan emosionalnya. Oleh karena itu, diperlukanlah pendekatan yang tepat, salah satunya melalui play therapy atau terapi bermain. Dalam video ini, pendekatan yang digunakan adalah terapi bermain dengan media menggambar. Pendekatan ini dipilih karena anak lebih mudah mengekspresikan perasaannya saat bermain. Melalui kegiatan menggambar bersama, guru BK dapat membangun hubungan yang hangat terhadap anak murid, mendengarkan cerita anak yang secara alami, serta mengidentifikasi akar dari masalah yang dihadapi anak. Dari situlah guru kemudian memberikan penguat positif, memvalidasi perasaan anak, dan secara perlahan mengajak anak untuk kembali berinteraksi sosial. Dimulai dari mengajak satu teman terdekat untuk bermain bersama. Langkah-langkah konseling yang ditampilkan dalam video ini mencakup 6 tahap, yaitu observasi dan identifikasi masalah, membangun hubungan dengan anak, menggali dan memahami penyebab masalah, memberikan penguatan positif, melakukan intervensi sosial ringan, serta menutup sisi dengan evaluasi dan dukungan berkelanjutan. Semua proses ini dilakukan dengan bahasa yang positif, penuh kasih sayang, dan tanpa paksaan. Anak diajak merasa aman dan diterima terlebih dahulu sebelum diarahkan untuk bersosialisasi kembali. Nilai edukatif dari video ini sangat tinggi. Guru ditampilkan sebagai sosok yang sabar dan penuh empati, menggunakan komunikasi yang mendukung perkembangan psikologi anak. Model pendamping yang digunakan bersifat holistik, di mana anak tidak dipaksa untuk berubah secara instan, melainkan diajak secara perlahan melalui proses yang alami dan menyenangkan. Video ini juga menekankan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil yang konsisten, seperti memuji karya anak, menemani bermain, atau memberikan ruang untuk bicara. Sadarkah